fitnah yang muncul dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi. Falaisa minni, kata Nabi, padahal mereka bukan cucuku. Fa inna auliyai al-muttaqun, kata Nabi, karena sesungguhnya dzurriyyahku, cucuku yang sejatinya adalah mereka orang yang bertakwa. Kembali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya ketika ada orang yang mengatakan kami ahlul bait, kami adalah dzurriyyah Nabi, kalau antum tidak mencintai habaib, masuk neraka katanya. Padahal orang yang mengatakan juga belum tentu masuk surga. Ini namanya fitnah sarrah. Bayangkan, kata Nabi, fitnah sarrah seperti ini, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu minni falaysa minni. Asapnya fitnah tersebut keluar dari mulutnya orang-orang yang mengaku cucu Rasulullah. Ada salah satu hadis Nabi yang menyampaikan bahwa di akhir zaman akan ada 3 fitnah yang sebelum kemunculannya Dajjal. 3 fitnah itu, yang pertama namanya fitnah akhlas, yang kedua fitnah sarrah, yang ketiga fitnah duhaimah. Monggo panjenengan yang pernah buka dalam Sunnah Abu Dawud jilid 2, di situ ada. Apa fitnah sarrah? Ini saya satu aja karena nanti takut kemalaman. Fitnah sarrah, kata Kanjeng Nabi, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu minni falaysa minni fa inna auliyai al-muttaqun, kata Nabi. Ada yang tahu artinya? Ini sedang terjadi. Fitnah sarrah itu adalah fitnah yang muncul dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi. Falaysa minni, kata Nabi, padahal mereka bukan cucuku. Fa inna auliyai al-muttaqun, kata Nabi, karena sesungguhnya dzurriyyahku, cucuku yang sejatinya adalah mereka orang yang bertakwa. Kembali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya ketika ada orang yang mengatakan kami ahlul bait, kami adalah dzurriyyah Nabi, kalau antum tidak mencintai habaib, masuk neraka katanya. Padahal orang yang mengatakan juga belum tentu masuk surga. Ini namanya fitnah sarrah. Bayangkan, kata Nabi, fitnah sarrah seperti ini, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu minni falaysa minni. Asapnya fitnah tersebut keluar dari mulutnya orang-orang yang mengaku cucu Rasulullah. Bahkan kami, termasuk Abu Yamamah Gufron, pondok kami, pernah ada orang yang mengatakan, wah ini pembenci ahlul bait. Saya bilang, nanti dulu kalau dikatakan ahlul bait. Kalau mencintai ahlul bait ini bukan masalah hak dan tidaknya, wajib bagi kami yang bermadzhab Syafi'i. Karena di dalam I'anatul Talibin, karena karya Syekh Abu Bakar Syafi'i dijelaskan, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardhu minallah. Tapi bukan ente-ente yang mengaku cucu Nabi. Ngapunten, ini perlu penegasan. Siapapun kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlul bait yang memberikan fasilitas surga, bahasanya begitu, jangan percaya. Karena ahlul bait sejatinya yang diselamatkan oleh Allah, yang dijamin surganya, cuman orang-orang tertentu yang tercatat di dalam kitab. Siapa beliau? Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu ahlul bait yang sesuai dengan innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum. Itu ayatnya. Jadi bukan untuk ba'alwi, bukan. Nah, ini repotnya. Makanya sebenarnya kita harus lebih hati-hati, dan kita tidak ada kebencian kepada mereka. Ini kalau mau saya cerita, 2014, monggo mau di-share kemana? 2014 para habaib se-Asia Tenggara itu datang kepada Abu Yamamah Gufron. Kita punya dokumennya. 2014 para habaib ini datang ke pondok
beliau yang ada di Malang namanya Pondok Unik, Bu. Jadi Unik itu singkatan Ulin Nuril Islamil Qayyidi, yang artinya orang-orang yang mempunyai cahaya Islam yang kokoh. Kalau dibalikin Unik menjadi Qinu, artinya Qayyidul Islam Nahdlatul Ulama. Kokohnya agama Islam adalah dengan kebangkitannya para ulama. Datang 2014 itu karena pada waktu itu dikomando oleh salah satu habaib yang namanya Habib Muhammad bin Ali As-Segal, yang sebagai ketua asosiasi para habaib. Apa yang dilakukan mereka ketika di Pondok Unik? Satu, minta ijazah kepada Abu Yamamah Gufron. Mutarjimnya, ini perlu catat, mutarjimnya Habib Saleh Al-Jufri itu kalau ada apa-apa itu namanya kepada Abu Ya. Sampai dini hari. Serius nih. Artinya ini adalah sebagai bukti bahwa ketika ada orang-orang yang sedang berjuang untuk meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan oleh Ba'alwi, tetap di sini kita secara ukhuwah insaniyah tidak ada kebencian, gak ada. Logikanya Abu Yamamah Gufron ini punya program setiap bulan itu membagikan beras, termasuk di Ampel, Surabaya. Ngertos Ampel? Di Ampel itu hampir banyak orang Arab. Logikanya, andai kata Abu Yamamah Gufron ini benci kepada orang-orang yang rasnya Arab atau riba alwi, gak mungkin kebagian berasnya. Tetap dibagi. Karena secara ukhuwah insaniyah kita tidak ada masalah. Ini adalah kajian ilmiah dan sejarah ini harus disampaikan kepada publik. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bukan hanya jadi budak kita, akan menjadi keset. Na'udzubillahi min dzalik.